Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Salawat berkah salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Ustazah, seperti biasa sebelum kita memulai belajar, Ustazah akan memperkenalkan sebuah hadis yang insyaallah hadis ini mudah dihafal. Hadis ini berbunyi Anta ma'a man ahbabta. Anta ma'a man ahbabta. Yang artinya kita, kamu bersama dengan orang-orang yang kamu sukai. Nah, ini akan memberikan kepada kita pelajaran bahwa apa yang kita sukai di dunia ini akan berimbas kepada akhirat kita nanti. Misalnya kita menyukai guru-guru kita yang soleh dan soleha, menyukai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, misalnya kita menyukai atau menteladani Rasulullah, maka kita insya Allah akan bersama Rasulullah SAW di akhirat nanti. Nah, tapi sebaliknya ketika kita menyukai yang mereka itu mencintai dunia, misalnya mencintai artis-artis Korea, atau misalnya mencintai pemain bola yang kita sukai, atau artis-artis yang saat ini lagi hit misalnya, atau game-game kita sukai. Nah, berarti ya siap-siaplah nanti kita akan bersama mereka di yaumil mahsyar kelak. Baik anak Ustazah, semoga bisa dimengerti dan Ustazah bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan tonton pelajaran kita selanjutnya. Pada video pembelajaran pertemuan kedua ini masih berkaitan dengan penjelasan pada materi sebelumnya, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dalam penjelasan kali ini akan dijelaskan secara rinci nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila. Silakan disimak anak Ustazah ya. Mengenai nilai-nilai Pancasila ini, sesungguhnya sudah pernah kita singgung di pembahasan di awal ya. Dan Ustazah berharap anak Ustazah sudah memahaminya sedikit maklumat ini. Nah, baik Ustazah jelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila ini. Nilai-nilai Pancasila ini mengandung 5 poin besar. Dan mudah-mudahan Ustazah sudah bisa memahaminya ya. Yang pertama itu adalah nilai ketuhanan. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu menjiwai sila-sila yang lain dalam Pancasila. Nah, ini dapat contohkan seperti percaya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, untuk selanjutnya ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau disebut dengan sila kemanusiaan. Nah, ini dapat dicontohkan seperti mengakui persamaan derajat, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu nilai persatuan. Nah, sila persatuan Indonesia ini merupakan dijiwai kepada ketuhanan juga, ya. Nah, hal ini dapat dicontohkan seperti menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau perseorangan. Contoh lain bisa juga misalnya rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Bisa juga cinta tanah air, bangga terhadap produk dalam negeri, memajukan pergaulan yang baik ya. Nah, baik itu sila ketiga mengenai sila persatuan. Nah, selanjutnya sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau disebut dengan sila kerakyatan. Ini dapat dicontohkan misalnya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengamalkan keputusan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, yang terakhir disebut dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau disebut dengan
sila keadilan. Nah, ini juga insya Allah apalagi umat Islam ya, itu sangat mudah contohnya dan sering kita aplikasikan. Misalnya, bersikap adil, yaitu berpendirian tidak berat sebelah atau tidak memihak sesuai dengan sepatutnya. Menghormati atau menghargai hak-hak orang lain. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak bersikap boros. Tidak bergaya hidup mewah. Dan segala macamnya. Nah, kalau Islam sendiri Masya Allah ya, luar biasa. Kita sudah diajarkan. Dan otomatis ketika menerapkan aturan Islam, itu secara otomatis aturan tentang poin-poin Pancasila ini otomatis sudah kita terapkan. Di penjelasan slide sebelumnya sudah dijelaskan kepada kita bersama bahwa Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang baik ya, yang insya Allah itu sangat beriringan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Islam. Ketika kita melakukan nilai-nilai dalam Islam itu secara otomatis nilai-nilai Pancasila ini akan terterapkan juga kayak gitu. Tapi ketika kita menerapkan nilai Islam itu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di slide ini dijelaskan ya, ternyata nilai-nilai Pancasila ini pernah akan diselewengkan. Artinya akan dinodai, akan dihapuskan nilai-nilai tersebut. Ini terjadi pada pemberontakan PKI. Dan mungkin anak saya sudah pernah dengar ya di penjelasan guru-guru sejarah dulu atau di buku-buku sejarah. Nah, ternyata itu merupakan sejarah kelam ya, pembunuhan terhadap banyak pahlawan juga dan orang-orang sipil ya, rakyat-rakyat biasa. Nah, tujuannya itu ingin menghancurkan NKRI dan mendirikan negara komunis. Nah, kita tahu sendiri ya, negara komunis itu negara yang ateis. Apa tuh ateis? Ateis itu tentunya kita ketahui bersama, yang namanya ateis itu tidak mempercayai sang kholik, tidak mempercayai adanya Tuhan, tidak mempercayai bahwa ada sang pencipta di balik semua alam semesta ini. Ya, itu sangat kita pungkiri ya, bahwa tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya, pasti ada penciptanya. Nah, makanya ini sangat bertolak belakang ya, sangat bertolak belakang dengan nilai Pancasila tersebut. Dan juga ini merupakan pelajaran untuk kita ke depannya ya, agar kita memahami bagaimana riak-riak ya yang terjadi saat ini. Apakah masih ada unsur-unsur seperti ini ya, yang mereka itu menjauhkan diri kita masyarakat dari sang pencipta. Masih melanjutkan penjelasan mengenai pemberontakan PKI. Nah, pemberontakan PKI ini pernah terjadi 2 kali ya. Ini pada tahun 1948 di Madiun dan tahun 1965. Dan ini kita sering dengar ya, G30 SPKI, dan ini juga pernah dibuat film gitu untuk mengingatkan kepada kita betapa kejamnya PKI ini. Nah, kita ketahui bersama ya, PKI ini luar biasa ya. Dulu itu yang awal-awal penyerangan itu pasti dilakukan kepada para ulama. Mereka menculik para ulama ya, dan mereka tuh menghabisi juga jenderal-jenderal. Nah, ulama ini kenapa kok jadi sasarannya ulama? Karena mereka mengetahui ternyata hanya Islam yang membenci penjajahan, hanya Islam yang tidak suka dijajah, hanya Islam yang agama yang benar. Maka mereka sangat benci dengan Islam. Nah, jadi ini jadi pelajaran untuk kita ya. Bisa kita pelajari bersama bahwa ya, musuh terbesar kita adalah orang-orang yang memusuhi Islam itu sendiri. Karena kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa hanya Islam agama yang benar, yang tidak suka dengan penjajahan. Nah, baik, kita sudah menjelaskan sebelumnya ya bentuk contoh penyelewengan, dan itu terjadi pada masa lalu, masa lampau. Itu pemberontakan PKI. Ternyata itu belum berakhir, Nak. Dan ini masih terjadi di masa saat ini, tapi berbeda bentuk. Nah, perlu Ananda ketahui
bentuk penyelewengan ini bukan berarti hanya menggerogoti secara fisik, tapi secara non-fisik juga ada. Tapi intinya sama-sama menjajah. Nah, menjajah rakyat ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini sudah contohkan beberapa contohnya. Saya gambarkan ya, ini sebenarnya masih banyak contohnya, tapi ini contoh secara kecil saja. Ini seperti korupsi. Itu merupakan contoh penyelewengan terhadap negara. Narkoba, itu juga perusak generasi. Penguasaan SDA oleh asing. Nah, kita ketahui bersama dalam undang-undang juga mengatur bahwa sumber daya alam atau disebut dengan SDA itu harusnya dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Tapi kalau dikelola oleh asing, otomatis asing yang merasakan nikmatnya. Sementara kita sebagai tempat pengolahan sumber daya alam tersebut itu akan mendapat limbahnya saja. Kan luar biasa ya penyelewengan tersebut. Makanya kita ini negara yang kaya raya tapi rakyat miskinnya banyak banget. Nah, itu salah satu bentuk penyelewengan ya. Nah, selanjutnya ada pergaulan bebas. Nah, ini nggak perlu jelaskan sepanjang lebar karena ini kita ya pasti melihat di lingkungan kita juga. Di mana-mana terjadi pergaulan bebas, baik itu dilakukan oleh anak-anak, dewasa, remaja, bahkan orang tua sekalipun. Selanjutnya itu kriminal meningkat dan sebagainya. Makanya ada pembunuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak, anak terhadap ayah, suami terhadap istri, tetangga dengan tetangga yang lain. Nah, kita bisa lihat sendiri ya, luar biasa penyelewengan ini. Nah, ini harusnya itu pemerintah kita, negara kita memperhatikan kondisi seperti ini dan harus segera dimusnahkan bentuk penyelewengan ini agar benar-benar ya Pancasila itu benar-benar menjiwai kita semua. Nah, kita sudah sampai kepada slide yang terakhir ya. Nah, Ustazah mengulas kembali, sudah kita bahas mengenai nilai-nilai Pancasila, ada terdapat 5 poin besar di dalamnya. Terus bentuk-bentuk penyelewengan Pancasila di masa lalu, kapan-kapan terjadinya, tahun berapa saja. Terus bentuk penyelewengan yang terjadi di masa saat ini juga sudah Ustazah jelaskan beserta contoh-contohnya juga. Ustazah berharap anak Ustazah memahaminya sehingga kita nanti mudah ya ketika menjalankan kehidupan ini, sudah mengetahui bahwa bentuk penyelewengan itu nggak boleh kita lakukan. Baik, nah sebagai bukti anak Ustazah sudah memahaminya, Ustazah akan memberikan beberapa soal dan soal itu Ustazah masukkan ke dalam Google Form. Nah, ketika anak Ustazah sudah memahaminya, itu nanti kita masukkan soal-soal ini ke dalam contoh-contoh soal ketika PH atau penilaian terakhir, penilaian harian atau disebut dengan UH. Baik, kalau Ustazah, itulah tadi penjelasan dari materi kita pada hari ini. Semoga anak Ustazah bisa memahaminya. Ustazah akan memberikan tugas dan Ustazah akan memberikan tugas itu melalui Google Form. Silakan diisi. Baik, Ustazah akan tutup materi kita pada hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.